sekarang alumni Universitas Airlangga, jurusan Teknologi Laboratorium Medis. Sekarang kegiatan sehari-hari saya kerja di salah satu laboratorium di Universitas Surabaya. Ya, itu aja sih, sehari-hari kerja aja untuk saat ini, belum ada proyek yang lain. Itu aja dari saya. Oh, iya, Kak. Oke, selanjutnya ke Kak Daniel. Silakan Kak Daniel. Halo, thank you ya, thank you. Oh, keren banget nih, teman-teman dari Impact Circle School, thank you. Ini keren-keren semua ya pembicaranya itu, dari Chance, ada Kak, siapa tadi, Kak Sekar juga, Kak. Pokoknya keren banget lah mereka ini semua, awesome. Halo semua, kenalin aku Daniel. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang kesehatan masyarakat juga. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Kak. Oke. Thank you ya. Kesibukan sekarang lebih banyak sama seperti Chandra juga. Chance ini adalah teman Kak juga. Sekarang kesibukannya juga buat project, terus juga ngurusin berbagai organisasi, ngurusin beberapa anak-anak muda juga di beberapa provinsi. Dan ya nanti kita bakal ngobrol lebih detail ya. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya, silakan, available banget. Oke, semangat ya buat ikut webinar hari ini. Pastinya kalian dapat insightful juga dari beberapa pembicara yang keren-keren, selain dari kakak juga gitu. Karena mereka lebih keren daripada kakak. Gitu ya. Semangat! Daniel. Oke. Terus terima kasih kepada kakak perkenalkan diri. Nah, terima kasih kepada kakak. Nah, untuk peserta yang ingin bertanya, bisa ketik pertanyaannya di kolom komentar, ketik nama, asal sekolah, pertanyaan yang dituju ke siapa, dan pertanyaannya apa. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya pengen tanya nih, Kak. Pertama untuk Kak Chandra dulu ya. Halo Kak Chandra. Oke, halo Mimin. Kedengaran kan? Kedengaran, Kak. Pertama mau nanya dulu, kenapa sih kakak milih jurusan kedokteran umum? Oke, kenapa gitu kan? Kedokteran umum. Aduh, berat pertanyaannya ya. Kenapa gitu kan? Kalau bisa dibilang kenapa, sebenarnya di awal-awal aku gak ada kepikiran, maksudnya mau apply di kedokteran umum kayak gitu ya. Karena awalnya ya siapa ya itu? Oke, jadi awalnya aku pengennya siapa ya itu ya suaranya? Kayak ada mantu. Oke. Oke, terima kasih. Oke, jadi awalnya aku pengen ngambilnya itu jurusan teknik gitu, teknik kimia atau jurusan ya teknik, pokoknya aku pengen teknik gitu kan. Terus awal-awalnya kayak gitu. Terus tiba-tiba berubah juga, jadi aku pengen masuk di STAN kayak gitu. Mungkin beberapa dari kalian tahu jurusan STAN, akuntansi negara, bukan jurusan sih, tapi sekolah kedinasan kayak gitu. Tapi habis pikir-pikir lagi, aku kayak mikir gitu kan, di STAN-nya gimana, apa ya prospeknya, terus gimana aku cocok atau enggak sih di STAN kayak gitu kan. Terus ya aku batalin karena aku nggak sesuai menurut aku dengan jiwa kedinasan. Karena kalau di anak-anak kedinasan itu kan tipenya itu kan terarah gitu kan, ibaratnya agak sedikit dan terkekang juga enggak gitu, tapi mereka kayak udah terkonsep gitu aja gitu. Jadi susah untuk kita kegiatan luar kayak gitu. Nah, itulah kenapa aku ngambilnya di uni biasa aja kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dari sekolah kita, di sekolah kami, itu ada penawaran nih, penawaran beasiswa ikatan dinas kayak gitu. Terus ditawarkan lah kan ke kami untuk yang kayak top 5 gitu di setiap sekolah kayak gitu. Disitulah saya tuh daftar gitu kan. Ya kayak nothing tulus gitu kan. Ya daftar aja gitu. Karena saya juga pengen sebenarnya di kedokteran. Tapi itu kayak pilihan ketiga gitu. Kayak gitu. Selain itu pun saya suka juga bidang biologi dan kimia kayak gitu. Dari itulah berangkat dari hal itu, terus saya daftar aja kayak gitu. Habis itu kok dibilang kenapa sih dokter kayak gitu kan? Karena menurut aku kedokteran tuh pekerjaan yang ibaratnya itu bakal penuh dengan dilema juga. Di satu sisi kita harus mikirin ya gitulah ya profit gitu kan, keuntungan pengen kaya. Tapi jangan pikirin itu gitu. Tapi di satu sisi juga ada kemanusiaannya gitu. Ibaratnya ketika kamu pengen nolong orang, walaupun kamu nggak punya uang, at least kamu bisa nolong orang dengan
apa ya, jasa kesehatan kamu gitu. Ibaratnya kayak gitu sih yang aku pikirkan. Ibaratnya walaupun kamu nggak punya jutaan uang di bank atau dimanapun, kamu sudah bisa bantu orang melalui kesehatan kayak gitu. Dan menurut aku itu worth it banget sih. Itu aja sih menurut aku, Mimin. Terima kasih, Mimin, pertanyaannya. Aku juga pengen bikin rumah sakit sebenarnya. Doain ya. Amin. Pertanyaan yang sering dilontarkan nih kali ini. Jurusan kedokteran itu mahal nggak sih, Kak? Oke, ya biasanya kayak gitu juga kan. Dan beberapa teman aku yang dulu yang daftar, dia bahkan mereka tuh katanya tuh apa ya, mereka tuh sebenarnya mereka tuh termasuk dalam kategori mampu gitu kan. Tapi mereka tuh apply untuk beasiswa bidik misi gitu kan. Beasiswa bidik misi kan ibaratnya kriterianya adalah kita agak kurang mampu gitu kan. Nah, padahal tuh mereka tuh punya mobil, dari orang tua mereka tuh pegawai negeri yang ibaratnya tuh apa ya, tergolong mampu gitu kan. Karena mereka tuh juga termakan hoax gitu loh. Termakan hoax kalau kedokteran tuh bayarnya ratusan juta segala macam kayak gitu. Nah, itu sebenarnya tergantung dari univ yang kalian tuju gitu. Nah, kalau univ negeri, kita sudah pakai nama sistemnya UKT gitu, uang kuliah tunggal. Nah, kalau pakai UKT itu bakalan nggak nyampe sampai ratusan gitu. Yang paling itu udah diatur dari nasional gitu. Biasanya kalau di Untan itu maksimalnya 10 juta per semester. Kalau di UI itu lebih murah kalau nggak salah. Kan dia pakai sistem apa gitu, bisa 10 atau bisa 12,5 juga. Tapi kalau nggak salah, UKT paling tinggi masih 12,5 sih, kalau negeri ya. Nah, yang mahal itu swasta. Kalau kamu masih swasta, kayak UKI, Universitas Kristen Indonesia, atau misalnya universitas yang lain lah ya, swasta, ya itu memang mahal, itu memang ratusan juta, gitu. Karena mereka swasta, gitu. Itu sih. Tapi kalau kamu masukin negeri, itu nggak mahal, gitu. Palingan 10 sampai 12,5, kayak gitu. Untuk yang masuk SN atau SBM ya. Beda dengan mandiri. Kalau mandiri, jalur mandiri itu memang nggak mahal gitu, karena jalur mandiri dia ada uang bangunan gitu. Jadi kayak teman aku pernah masuk jalur mandiri kan, dia bayarnya mau mahal gitu, 500 juta atau misalnya 600 juta gitu kan, untuk kayak uang bangunan. Karena kalau di mandiri itu tergantung uang bangunan itu semakin besar tuh semakin baik gitu loh, kayak ibaratnya kayak gitu. Itu kan jalur terakhir gitu kan. Jadi kayak gitu memang pakai itu gitu. Tapi kalau misalnya kamu masuk dulu SN atau SBM atau yang UTBK itu enggak. Jadi kan usahakan aja gitu. Kalian masuk SN atau SBM untuk yang pengen masuk ke dokteran kayak gitu. Oke gitulah Mimi. Berarti intinya kuliah kedokteran ya, Kak? Kenapa? Iya. Jadi intinya kuliah kedokteran itu nggak mahal-mahal banget ya, Kak? Iya sih, gak Yang mahal banget gitu. Nah kalau misalnya untuk buku dokter memang mahal banget gitu kan. Kayak buku anatomi aja bisa jutaan gitu. Cuma yang segini doang gitu. Segini doang tebal juga sih gitu kan. Itu bisa ratusan ribu gitu kan. Dan buku-bukunya itu jutaan rata-rata gitu. Dan kalau bisa ganti modul ya ganti buku. Tapi kan sekarang kan era teknologi gitu kan. Nah jadi kalau kami sendiri pun di kedokteran jarang banget udah beli buku. Tapi pakai e-booknya kayak gitu. Jadi kita pakai e-book. Kalau misalnya kalian tahan dengan baca buku di laptop, ya itu lebih baik menurut aku sih. Karena kalau e-book tuh dia update-nya lebih cepat. Kalau buku hardbook yang keras, buku yang ibaratnya asli gitu, ada bukunya, itu bakal mahal dan kan harus beli gitu kan. Dan biasanya kurang update. Gitu. Jadi untuk mengatasi itu biasanya kami nggak beli, jadi kami minta e-book aja atau download di internet atau misalnya minta dengan kakak tingkat kayak gitu. Jadi mengurangi biaya gitu, jadi nggak mahal-mahal amat gitu. Terus pernah dibilang juga kan kalau kedokteran kita harus beli mayat segala macam kayak gitu kan. Nah untuk aku nggak tahu kapan mulainya, tapi untuk baru-baru ini kami itu nggak boleh lagi pakai mayat. Aku nggak tahu juga alasannya tuh biasanya tuh waktu tahun kami masih boleh ya. Jadi aku masih sempat lihat mayat, gitu. Ibaratnya itu megang-megang segala macam. Tapi setelah itu tuh kami nggak boleh lagi, gara-gara katanya sih HAM ya, hak asasi manusia. Jadi kita tuh kayak nggak pakai apa ya, mayat-mayat segala macam kayak gitu. Nah kalau misalnya pakai mayat pun kita dapat mayatnya memang dari itu, dari rumah, dari apa ya, dari apa namanya itu, dari kampus gitu. Kita nggak beli gitu. Kalau dulu kayak gitu, karena kan dulu kan nggak pakai UKT kan, kayak gitu. Memang dulu tuh per semester itu murah, tapi terpisah dulu, kita bayar praktik lagi. Kalau udah pakai UKT, kita nggak bayar praktik lagi, karena udah tergabung, tapi agak mahal gitu aja. Oke, gitu aja sih Mimin.
Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Persyaratan masuk jurusan kedokteran itu apa aja sih Kak? Oke, persyaratannya gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya untuk persyaratannya, kan bisa baca sih ya nanti. Aku kurang tahu juga detailnya seperti apa, tapi mostly ya kan harus sehat secara fisik dan jasmani gitu. Terus kan nggak boleh buta warna gitu kan. Karena kan kalau bisa sebagai dokter kita juga akan baca ibaratnya itu baca hasil lab gitu kan. Nah, kalau misalkan buta warna kan nggak bisa bedain tuh itu apa kayak gitu. Ini juga akan guna untuk misalnya kayak jurusan si Kak Sekar, si analis itu juga akan guna. Jadi anak-anak yang buta warna itu nggak bisa biasanya masuk jurusan-jurusan tertentu kayak gitu. Jadi kalau misalnya lainnya masih normal nggak apa-apa. Yang penting itu bisa sih terus kejiwaannya kayak gitu. Biasanya diukur juga. Tapi kalau untuk kejiwaan biasanya tuh tesnya tuh pas koas kayak gitu. Tes kejiwaan itu ada kayak gitu. Oke, itu aja Mimin. Em, Selanjutnya, ada rasa pengen nyerah nggak pas kuliah itu setelah beberapa semester kayak, aku mau nikah aja gitu. Atau gimana, kayak rasanya kayak pengen nyerah aja gitu. Pernah nggak Kak? Oke, terima kasih Mimin. Nah, kalau aku pribadi sih aku nggak pernah sih. Waduh, gila. Aku nggak pernah nyerah gitu. Karena termasuk tipe kalian apa ya? Aku punya alasan yang kuat untuk kuliah di kedokteran gitu kan. Jadi aku nggak akan pernah nyerah kalau untuk itu. Kalau aku nggak tahu sih teman-teman aku yang lain, tapi jarang sih anak kedokteran yang ibaratnya itu udah nyerah di perjalanan. Menurut aku agak jarang gitu. Karena untuk masuknya aja susah sih. Memang sih, masuknya susah, di prosesnya susah, keluarnya susah, kayak masalah gitu kan. Tapi di balik kesusahan itu ya pasti ada apa ya, pelangi yang indah sih menurut aku kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibilang gitu ya, misalnya kan dibilang anak kedokteran tuh jarang nikahnya tuh agak lama gitu kan. Ah itu kayak anak dokter zaman dulu tuh. Tapi kalau misalnya zaman sekarang rata-rata kami udah mulai nikah kok, udah mulai nikah. Jadi teman-teman aku yang udah kayak kayak koas gitu, kakak tingkat aku, dia udah nikah gitu. Jadi dia masih kuliah tapi dia nikah gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Tapi tergantung pribadi masing-masing sih kayak gitu. Kalau misalnya pengen nikah duluan gitu kan, ada yang kayak gitu. Biasanya kayak gitu sih. Oke, Mimin. Oke, terima kasih Kak Chandra. Terus ganti ke speaker selanjutnya, yaitu Kak Sekar di jurusan analis kesehatan. Halo Kak Sekar. Halo, halo Mimin. Halo semuanya. Sama kayak pertanyaan Kak Chandra yang pertama tadi, kenapa sih Kakak milih jurusan analis? Sebenarnya sama sih ya, klise. Jadi awalnya nggak mau ngambil jurusan medis sama sekali. Jadi awalnya itu saya apply jurusan psikologi sama sastra Inggris. Pernah juga ke STMKG, tapi berapa kali gagal terus. Jadi SNMPTN nggak keterima, SBMPTN nggak keterima. Jadi akhirnya setelah mungkin 4 kali saya nyoba masuk ke universitas, ke PTN waktu itu nggak keterima-keterima, akhirnya saya coba daftar ke ujian mandiri Universitas Airlangga. Jadi waktu itu sampai sekarang pun UNER itu selalu punya ujian mandiri. Ujian mandirinya itu bukan cuma buat S1, tapi juga buat D3. Jadi saya masuk ke yang D3, D4 waktu itu. Ada beberapa pilihan jurusan yang waktu itu saya pikir, waktu itu saya tertarik sama jurusan analis medis. Dari semua jurusan yang ada. Nggak tahu kenapa ya, pokoknya pengen aja gitu masuk ke analis medis gitu. Karena kan saya tahu itu jurusan laboratorium. Saya kan waktu itu orangnya agak pemalu ya. Saya nggak suka terlalu banyak bersinggungan dengan orang gitu. Jadi saya pikir kalau misalnya masuk laboratorium kan kerjanya kayak belakang layar gitu kan. Waktu itu saya apply masuk ke analis medis dengan alasan itu sih sebenarnya. Akhirnya daftar keterima, ya udah. Akhirnya jadi kayak sekarang. Itu aja sih. Sebenarnya nggak ada alasan yang fundamental gitu, nggak ada. Jadi sebenarnya saya mau ngasih tahu juga, secara awam kan jurusan saya dikenal dengan nama analis kesehatan. Tapi untuk sekarang
itu sudah berganti nama jadi teknologi laboratorium medis. Jadi untuk lulusannya itu juga dinamai ahli teknologi laboratorium medis atau ATLM. Kalau di UNER sendiri awalnya namanya analis medis, terus sekarang sudah ganti jadi teknologi laboratorium medis. Dan beberapa universitas yang saya tahu juga sekarang ganti. Oke Kak, keren banget. Terus lanjut pertanyaan kedua, mata pelajaran SMA yang paling dipakai di analis itu apa aja Kak? Biologi pasti, biologi, terus kimia dasar ya, terutama kimia dasar. Karena itu kalau waktu pengalaman saya, kimia dasar itu diulang lagi di semester 1-2. Jadi biologi sama kimia dasar. Kalau yang lain sih kayak matematika, fisika nggak terlalu kepake sih. Cuman kalau untuk matematika paling ilmu statistikanya aja. Terus materi pembelajaran di Poltekkes dan di universitas itu bedanya apa sih Kak? Sebenarnya nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan antara Poltekkes sama universitas ya, selagi jenjangnya masih sama. Mungkin pembedanya adalah kalau di UNER kan waktu itu namanya analis medis, jadi kita fokus di patologis manusia gitu kan. Kalau di Poltekkes kan waktu itu namanya analis kesehatan. Jadi waktu itu perbedaannya cuman kalau misalnya di analis medis kita fokus ke hal-hal yang berhubungan sama penyakit aja, penyakitnya manusia. Sampel yang kita periksa, yang kita pelajari juga yang dari manusia. Kalau misalnya di analis kesehatan Poltekkes, kalian juga belajar tentang kimia lingkungan, misalnya kimia makanan, dan lain sebagainya. Kita belajar juga kayak misalnya kimia lingkungan yang berhubungan sama air, sama tanah. Makanan juga kita belajar kayak misalnya tentang susu. Terus kimia obat-obatan kita juga belajar, tapi itu kayak diselipkan di pelajaran-pelajaran yang lain, kayak misalnya diselipkan di bakteriologi atau diselipkan di virologi kayak gitu, atau juga kita ada pelajaran kimia farmasi dulu, tapi secara khusus kayak kita belajar tentang kimia makanan. Kalau di Poltekkes tuh ada mata kuliahnya sendiri, kalau kita nggak ada. Itu sih bedanya. Jadi kita waktu saya dulu kuliah cuma fokus di yang berhubungan sama penyakit manusianya aja. Oke, makasih Kak penjelasannya. Terus untuk analis itu mata kuliahnya apa aja Kak? Yang apa ya, kayak mata kuliah yang umum itu Kak? Itu apa aja Kak? Oke. Kalau mata kuliah yang umum itu patologi klinik namanya. Patologi klinik itu ada kimia klinik, ada hematologi, juga di situ ada imunologi. Jadi kan itu kayak pemeriksaan rutin kalau misalnya di rumah sakit ya. Di rumah sakit atau di klinik itu pemeriksaan rutin kayak pemeriksaan darah, kayak pemeriksaan gula darah, kolesterol, pemeriksaan protein, terus pemeriksaan urin itu, atau mungkin pemeriksaan kayak tipes, tahu tes tipes kayak gitu. Itu kan pemeriksaan rutin ya yang paling sering diperiksakan kalau misalnya di rumah sakit atau di klinik. Jadi pelajaran yang paling banyak dipelajari, yang paling ditekankan di analis medis atau di sini LM ya, itu patologi klinik. Itu yang paling harus dikuasai. Terus habis itu bakteriologi juga. Bakteriologi kayak misalnya kan penting juga ya kalau misalnya pemeriksaan TBC kayak gitu. Terus pemeriksaan parasitologi kayak misalnya tentang cacing, malaria kayak gitu. Itu yang saya rasa tiga besar yang paling banyak dipelajari sejauh ini. Kalau yang lain-lain sih kayak misalnya kita juga belajar patologi anatomi, misalnya kita meriksa sel-sel tumor kayak gitu kan. Ada juga virologi,
tentang virus, ada juga tentang toksikologi, tentang racun-racun, yang kimia farmasi juga ada kayak gitu. Tapi itu nggak terlalu banyak dipelajari sih, nggak terlalu dalam. Ya itu sih saya rasa. Oke, makasih Kakak. Selanjutnya Sama-sama. untuk Kak Daniel, boleh Kak Daniel sama kayak pertanyaan yang tadi. Kenapa sih Kak Daniel milih jurusan kesehatan masyarakat? Oke, thank you ya pertanyaannya. Sebenarnya pas ngelihat apa ya, dari Chance tadi sharing, terus ada Sekar tadi sharing, rata-rata mereka itu kayak bukan jurusan yang pilihan pertama kan kayak gitu. Maksudnya habis udah lulus, oh aku udah masuk ke sini. Nah ternyata tuh beda semua kayak gitu kan. Kalau dulu juga bukan di kesehatan masyarakat sebenarnya, tapi dulu sebenarnya mau ngambil di jurusan IPDN karena kau juga adalah alumni dari SMAPLUS, tapi bukan ini ya, mereka ada Chan sama Sekar, dia dari Ketapang kan. Kalau kakak bukan dari daerah sana, tapi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kalau kalian tahu. Nah, jadi dulu di sana itu ada SMAPLUS. Nah, SMAPLUS itu sama seperti SMA Taruna, Taruna Nusantara. Jadi kita itu kolaborasi. Terus dulu itu rencananya mau ke IPDN kayak gitu kan. Tapi karena ada satu sebab dan hal kayak gitu kan, awal juga dulu udah dapat di FKM, bukan waktu itu di FISIP UI, tapi waktu itu Kak nggak jadi ngambil karena fokus untuk ke IPDN. Nah, jadi sampai akhirnya terpikirkan untuk bisa masuk ke, karena waktu itu bukan gagal, tapi belum sampai ke IPDN. Jadi akhirnya keputusan di akhir, yaitu ngambil kesehatan masyarakat. Sama seperti motivasinya Chance, bukan motivasinya untuk jadi orang yang kaya, tapi fokus kalau adalah gimana sih membuat hidup orang itu lebih bermakna dan lebih sehat kayak gitu kan. Karena jurusan kalian ini sendiri itu urusannya beda seperti sama mereka dokter, beda sama seperti mereka analis, tapi jurusan kalian itu adalah orang yang mengurus orang sehat, di mana orang sehat itu lebih banyak daripada orang yang sakit. Jadi ngurusin orang yang sehat itu padahal ya orang sehat kayak gitu kan, tapi kok diurus kayak gitu, ya itu jadi urusannya kita gitu, supaya mereka itu nggak jatuh sakit kayak gitu singkatnya untuk tentang jurusan kesehatan masyarakat gitu deh. Terus prospek kerja dari kesehatan masyarakat itu apa aja sih? Oh ya, kalau untuk prospek kerja kesehatan masyarakat sebenarnya tadi harusnya ditanyain jurusannya apa aja. Jadi kejelasan dari jurusan dulu ya. Kesehatan masyarakat itu ada beberapa bidang peminatannya. Dari K3 keselamatan kerja, kemudian ada Kesling, kemudian Kespro, kemudian ada bagian administrasi juga, kemudian promosi kesehatan. Jadi tugas-tugas mereka nanti ini ketika mereka lulus, mereka itu kalau sekarang ada undang-undang, kalau lupa undang-undang itu di mana diatur, di update itu bahwa setiap kepala dinas, baik itu kepala dinas kesehatan provinsi atau kepala daerah dan sebagainya, itu biasanya mereka yang lulus dari Kesmas itu bisa menjadi kepala dinas atau dari bidang-bidang dari dinas kesehatan. Dinas kesehatan juga bisa, kemudian di rumah sakit juga bisa, kemudian di puskesmas juga bisa, kemudian perusahaan-perusahaan besar kayak contoh K3 tadi, yang salah satu besar itu perusahaan Freeport. Itu perusahaan-perusahaan yang tambang, perusahaan batu bara, pokoknya semuanya itu masuk kok dari kesehatan masyarakat. Tuh, tergantung dari peminatan yang mereka ambil. Gitu deh. Terus kesehatan masyarakat itu bisa public speaking nggak, Kak? Wow, oke. Thank you, ini bagus banget. Oke. Kesehatan masyarakat pada dasarnya semuanya kita juga pasti harus mengasah public speaking. Nggak harus juga kita punya public speaking yang bagus, tapi itu memang apa ya, karena kita udah masuk ke industri 4.0 kayak gitu. Jadi ya kita tuh harus
mengasah public speaking-nya kita, mengasah critical thinking-nya kita juga kayak gitu. Karena public speaking itu benar-benar modal kalian untuk nanti bisa dapat kerja yang sesuai sama apa yang kalian mau kayak gitu. Gitu sih. Kalau dibilang harus atau nggak harus ya juga iya. Tapi kalau harus memang juga itu iya juga kayak gitu. Setidaknya bisa lah kayak gitu. Gitu deh. Terima kasih banyak ya, Kak. Lanjut ke pertanyaan dari peserta. Pertama, dari Enggar Nila Azahra, dari asal SMA Negeri 1 Ketapang. Pertanyaannya buat Kak Chandra nih. Kalau misalnya jurusan kedokteran kita lulus nanti, prospek kerjanya seperti apa? Apakah harus direkrut atau mendaftar di rumah sakit atau bagaimana? Silakan Kak Chandra. Oke, terima kasih Mimin. Dan terima kasih juga untuk Enggar. Kedengaran kan suara saya? Kedengaran, Kak. Oke, kedengaran ya. Jadi kalau awal-awalnya juga aku pikir kayak gitu kan. Ibaratnya itu kalau misalnya lulus dari kedokteran, ya kamu nggak masuk jadi dokter di puskesmas, atau dokter klinik, atau dokter rumah sakit gitu kan. Kayak seawam itu gitu kan. Tapi kalau kalian tahu, jurusan kedokteran umum itu sangat luas sekali prospek kerjanya. Jadi dia tuh bakal dibagi-bagi lagi ke bagian klinis, ada non-klinis, ada akademisi, ada riset, ya kayak gitu ya. Apa sih bedanya kayak gitu? Nah, kalau klinis, dia tuh bakal masuk ke rumah sakit. Jadi, rumah sakit, terus misalnya nanti klinik, atau nanti masuk ke puskesmas, kayak gitu. Itu klinis. Ibaratnya dia jadi dokter yang ngobati pasien, kayak gitu. Kemudian yang kedua, dia bisa masuk juga ke riset. Jadi, seorang dokter, dia juga bisa jadi seorang peneliti, gitu. Peneliti apapun, gitu. Yang penting dalam dunia kesehatan, kayak gitu. Terus yang ketiga, juga di akademisi. Jadi, seorang dokter juga bisa jadi dosen. Nah, dulu aku juga bertanya gitu kan, terus yang ngajar anak kedokteran itu siapa sih gitu kan, dosen atau gimana gitu kan. Jadi dosen itu dokter kayak gitu. Jadi yang ngajar kami itu dokter kayak gitu. Terus yang keempat itu non klinis. Non klinis itu dia bukan bidang yang sifatnya itu ke penyakit kayak gitu, tapi dia lebih bukan mengobati gitu, bukan kuratif, tapi lebih ke prevention. Sama dia nanti larinya ke kesehatan masyarakat nanti gitu. Jadi seorang dokter juga bisa nih masuk ke misalnya kepala dinas gitu. Dia jadi masuknya kepala dinas, dia harus ngambil misalnya jurusan magister kesehatan kesehatan masyarakat kayak gitu. Atau misalnya ke rumah sakit nih, dia jadi kepala manajernya gitu, manajer rumah sakit gitu. Misalnya dia masuk nanti kuliah lagi, dia masuk master atau magister manajemen rumah sakit atau magister kesehatan kayak gitu. Itu bisa juga, atau magister administrasi rumah sakit. Dia lebih ke arah administrasi rumah sakit kayak gitu. Itu juga bisa kok seorang dokter ke bisnis kayak gitu, itu juga bisa loh. Aku pikir gak bisa gitu kan, dia juga bisa. Jadi dia bakalan misalnya bikin startup atau bikin perusahaan, tapi masih mengarah ke bidang ibaratnya itu bidang kesehatan gitu. Atau misalnya ada dulu dia tuh marketing di Danone. Danone itu kayak perusahaan air minum itu loh, Aqua gitu. Dia dokter, tapi dia jadi marketingnya. Karena kan yang tahu marketing tentang kesehatan kan dokter gitu kan, itu lebih kepada promosi kesehatan. Jadi seorang dokter itu sangat luas banget. Jadi kalau misalnya kamu masih bingung nih ibaratnya jurusan apa, tapi kamu pengennya kesehatan, ya masuk aja dokter umum gitu, karena dia masih umum gitu, namanya dokter umum gitu kan, dia bisa masuk ke arah manapun gitu, di bidang kesehatan. Kami juga belajar kok analis. Jadi kalau misalnya kamu pengen jadi analis pada akhirnya, nanti kami ngambil spesialis patologi klinis kayak gitu. Jadi yang ngurusin misalnya kayak ya orang-orang analis lah ya, kayak SSK. Kami juga bisa masuk ke kesehatan masyarakat nih kayak si Daniel. Jadi masuknya magister kesehatan masyarakat, sama si Kak Nadira. Mungkin kalian kenal dengan Kak Nadira yang dari mana ya, Amerika itu. Dia kan dokter, terus dia ngambil Master of Public Health. Nah, dokter itu bisa ngambil spesialis, bisa ngambil master atau keduanya kayak gitu. Tuh untuk prospeknya. Terus bisa nggak sih double atau triple atau semuanya pengen diambil? Bisa gitu loh. Kalau kamu mampu gitu kan. Jadi beberapa dokter di dosen aku, dia dosen, dia juga dokter di rumah sakit, dia juga peneliti, dan dia juga kayak kerja di rumah sakit itu sebagai ibaratnya itu administrasinya kayak gitu. Ibaratnya manajernya kayak gitu. Itu bisa kayak gitu. Tergantung waktunya. Gitu. Kalau misalnya kalian punya banyak waktu dan kalian merasa passionate untuk hal itu, ya kerjakan aja gitu.
Terus juga bisa ke bidang kemanusiaan. Kalau misalnya kalian tahu Dr. Lee, yang dia punya rumah sakit apung, nah itu bidang kemanusiaan. Kayak gitu. Atau namanya itu apa ya, rumah Nusantara gitu lah, ada juga kayak gitu. Jadi tergantung passion kalian di mana, terus ini kalian arahkan kemana kayak gitu. Oke, kalau aku pribadi, aku pada fase ini aku pengen ngambil master dulu sih habis ini, kayak master public health, karena aku kepengennya bangun startup kayak gitu. Dan selanjutnya gitu, oke lah ya. Tapi aku pengen juga jadi dokter di rumah sakit kayak gitu. Oke, segitu aja, Mimin. Terima kasih. Oke, thank you. Untuk pertanyaan dari teman-teman lagi, pertanyaan dari Fenia Natasha dari SMA Pangudi Luhur Santo Yohanes Ketapang. Saya ingin bertanya, setelah saya mendengar beberapa pengalaman dari anak FK, mereka bilang kalau di FK itu banyak ujian dan dalam satu semester dibagi menjadi beberapa blok. Dan banyak juga yang bilang susah dan menegangkan. Bagaimana pendapat kakak tentang ujian itu dan bagaimana persiapan kakak sebelum ujian dimulai? Gimana kak? Oke, terima kasih Mimin dan Fenia juga yang bertanya gitu ya. Jadi benar banget sebenarnya itu di kedokteran itu kita agak beda dengan di bidang yang lainnya gitu. Atau misalnya di jurusan lain gitu. Jadi kita tuh sistemnya modul. Kalau misalnya di jurusan lain dia sistemnya itu SKS atau mata kuliah. Misalnya gini ya. Misalnya jurusan, aku nggak tahu sih di Daniel kayak gimana. Misalnya jurusan matematika gitu ya. Nah, bidangnya misalnya algoritma. Nah, mereka belajar algoritma selama 6 bulan nih. Jadi di akhir baru mereka ujian gitu. Di 6 bulan itu kayak sekolah gitu. Nah, kalau misalnya kedokteran dia nggak kayak gitu. Jadi misalnya kita belajar tentang jantung gitu. Kita belajar jantung itu cuma 1 bulan gitu. Nah, dari setiap 2 minggu itu kita bakalan aja ujian. Jadi kayak ujian di kedokteran itu bakal kayak 2 minggu sekali gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau di kedokteran itu ya belajarnya tuh kayak 2 kali sih menurut aku. Jadi belajar untuk jadi dokter dan belajar untuk jadi ujian. Belajar untuk ujian karena akan berbeda. Karena tesnya itu teori banget gitu. Kalau misalnya di kedokteran. Itu kenapa dokter itu dituntut banget untuk jadi long life learner atau pembelajar seumur hidup kayak gitu. Karena kapan pun harus belajar. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka belajar, gitu, yang suka belajar gitu, cocok banget di kedokteran karena belajar terus kayak gitu. Oke, kalau bisa menegangkan, ya menegangkan awal-awal menegangkan sih, ibaratnya kan kita terbiasa kan, ibaratnya 2 minggu ujian, 2 minggu lagi ujian, dan itu kayak berkali-kali gitu selama kayak gak ada henti-hentinya gitu kan. Kalau di jurusan lain kan dia cuma UTS, terus ujian akhir kayak gitu aja gitu. Bahkan mereka biasanya teori aja atau misalnya cuma tugas akhir gitu kan. Kalau kami kan ibaratnya kayak UN gitu loh. UN yang soalnya tuh A, B, C, D gitu. Terus kayak pilihan ganda kayak gitu. Ya, gitu lah. Jadi persiapannya kayak gimana? Dia belajar, terus kayak apa ya? Belajarnya 2 kali bareng. Jadi kayak belajar untuk ujian dan belajar jadi dokter. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya lagi. Sekarang untuk Kak Sekar nih. Dari Gina Syakila, SMA Negeri 1 Tapang. Menurut kakak, sejauh ini di jurusan analisis kesehatan itu apa kak? Gimana penyelesaiannya sehingga kakak bisa survive? Terima kasih Mimin, terima kasih Gina atas pertanyaannya. Kesulitannya kalau untuk awal-awal masuk kuliah yang pasti kesulitannya adalah untuk menyesuaikan diri ya sama dunia perkuliahan. Karena kalau saya kan jurusannya D3, diploma kan ya, jadi lebih banyak ke praktik ketimbang ke teori. Jadi apa ya, waktu itu saya kesulitannya sih menyesuaikan diri sama ritme praktikumnya. Jadi kayak dalam 1 minggu tuh, 1 minggu kan kuliah 5 hari, jadi praktikumnya tuh kayak 4 hari dari 5 hari itu. Dan waktu praktikum kan kita harus nyoba hal-hal yang baru. Jadi itu sih kesulitan saya. Kalau untuk pelajaran, alhamdulillah sih bisa mengikuti ya. Soalnya kalau misalnya pelajaran kan kita ya menghafal aja kan. Terus latihan soal kayak gitu. Jadi sebetulnya kalau untuk kesulitan belajar sih saya rasa bisa teratasi dengan baik. Kalau misalnya praktikum ini yang waktu itu saya kesulitan. Cara ngatasinnya sih waktu itu kalau saya
karena waktu itu saya ngerasa wah nggak pede nih gitu kan. Kayak misalnya praktikum ngambil darah gitu kan. Tapi karena waktu itu kita praktikum kan rame-rame ya. Jadi sama teman kita saling sharing aja gitu, saling sharing, latihan bareng, belajar bareng. Terus itu sih, kalau misalnya untuk mengatasi kesulitan praktikum. Ini untuk yang secara apa ya, kesulitan dalam kuliahnya ya. Kesulitan-kesulitan lain ada, kayak misalnya saya kan kuliahnya di luar kota, nggak ada keluarga kan di sini sendiri. Kadang-kadang ya udah kesulitannya homesick aja gitu. Terus cara survive-nya gimana? Ya menghibur diri aja gitu. Kan kita punya teman ya, pas itu ngobrol-ngobrol sama teman, jalan-jalan, udah gitu aja gitu. Sebenarnya nggak ada kesulitan yang berarti sih selama saya kuliah. Udah itu aja. Makasih Mimin, makasih Gina. Makasih Kak Sekar. Oke. Pertanyaan untuk Kak Daniel. Ini ada Reski dari SMA Muhammadiyah Ketapang. Reski ingin bertanya, kalau jurusan kesehatan masyarakat itu setelah lulus bisa kerja di mana aja, Kak? Terus apakah untuk jurusan kesehatan masyarakat diperlukan khusus untuk bisa masuk jurusan? Gimana, Kak? Oke, thank you yang udah nanya tadi. Jadi untuk prospek kerjanya untuk kesehatan masyarakat itu bisa di mana aja sih sebenarnya sesuai dengan peminatannya dia. Misalkan kalau dia ngambil K3 itu kesehatan keselamatan kerja. Ini berbicara yang budget atau fee gajinya tinggi ya. Itu biasanya dari K3 itu mereka prospek tujuan kerja itu di perusahaan tambang, perusahaan batu bara, terus juga, tapi itu bisa juga di rumah sakit dan misal kontraktor dan sebagainya. Pokoknya itu banyak. Dia bisa gabung sama anak arsitek. Karena ini bukan apa ya, bukan kedinasan, tapi tapi ini jurusan kampus ya, nggak memandang fisik sih. Yang penting kamu sehat jasmani dan rohani gitu. Semoga terjawab ya. Terima kasih Kak Daniel. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Keane Owen dari SMA Santo Petrus. Saya ingin bertanya soal kuliah bidang farmasi. Saya ingin mengambil bidang biologi, tapi apakah farmasi ada kimia tidak? Kimia tidak juga, Kak, karena saya memilih biologi. Gimana nih, Kak? Yang jawab siapa nih? Oke, terima kasih. Mungkin aku bisa jawab sedikit ya, Mimin. Oke, terima kasih Owen atas pertanyaannya. Dia bilang dia pengen masuk farmasi gitu kan. Jadi kalau misalnya farmasi sebenarnya itu memang kayak mostly bakal banyaknya itu di biologi dan kimia, apalagi kimianya kayak gitu. Tapi jangan takut gitu kan. Beberapa teman aku juga dulu kimianya nggak jago-jago amat, tapi bisa kok dia survive, bahkan dia cum laude gitu kan. Jadi nanti di kuliah kalian tuh jangan takut karena di SMA kalian nggak belajar, karena di semester awal kalian tuh akan ulang lagi gitu. Jadi kayak di semester 1 kalian tuh akan belajar lagi kimia dasar, kimia kimia itu, dia belajar ulang lagi. Jadi jangan takut gitu. Kalau misalkan pengen belajar ulang lagi, nggak apa-apa. Kan beberapa teman aku kayak gitu juga. Kayak dia kurang jago banget di kimia, tapi dia bisa kok sekarang kayak gitu. Jadi jangan karena kamu nggak jago di satu bidang, ya kamu kayak apa ya, mengecilkan mimpimu kayak gitu. Mulai sih jangan, coba aja kayak gitu. Karena kan mungkin pas di SMA yang guru yang ngajarnya kurang ngerti kayak gitu kan. Terus pas kuliahnya beda lagi kayak gitu kan. Karena kan menurut aku tenaga ajar juga berpengaruh sih terhadap kepemahaman dari sebuah pembelajaran kayak gitu. Jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya tanya banyak nggak sih kimianya? Banyak sekali gitu. Jadi di kimia memang di farmasi memang kimianya akan banyak sekali kayak gitu. Jadi perhitungan kayak stoikiometri itu banyak banget. Karena kami juga belajar di kedokteran di farmasinya nih, tapi di bidang di farmakologinya
gitu. Nanti kan farmasi bakal dibagi-bagi lagi gitu. Nah, untuk sesi farmasi itu bakal ada juga sih nanti minggu depan, kayak minggu depannya lagi ada kakaknya dari jurusan farmasi yang bakalan sharing tentang bidang farmasi kayak gitu. Oke, terima kasih Mimin. Terima kasih Kak Chandra. Oke, pertanyaan lagi. Bentar. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Tiara Ramadhani dari SMA Negeri 3 Ketapang. Hai Kak Chandra, mau nanya nih soal masuk ke kedokteran itu harus lihat fisik juga nggak Kak? Soalnya saya beberapa kali dengar orang bilang kalau masuk kedokteran harus tinggi, giginya nggak boleh berlubang, dan semacamnya. Itu benar nggak Kak? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Mimin atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya benar gitu. Jadi kita ada menilai juga di fisiknya kayak gitu. Tapi nggak tinggi-tinggi amat gitu. Misalnya kalau untuk cowok itu minimal 155 cm. Nah, rata-rata kan nyampe lah ya 155. Nah, untuk cewek itu 150 cm kayak gitu. Nah, untuk gigi kalau nggak salah ya minimal satu doang yang lubang kayak gitu. Gigi belakang ya kayak gitu. Kalau misalnya berlubang ya udah cabut aja gitu. Gampang ya. Menurut aku sih kayak gitu. Itu aja. Untuk yang itunya. Tapi kalau misalnya yang lainnya nggak terlalu. BTW Mimin aku pengen tambahin dikit ya, ibaratnya tuh mungkin dari beberapa kalian anak-anak adik-adik SMA belum ngerti nih ibaratnya tuh pendidikan tinggi di Indonesia gitu. Nah, kalau pendidikan tinggi di Indonesia itu dibagi menjadi 3 nih. Ada pendidikan akademis, pendidikan vokasional, dan pendidikan profesi kayak gitu. Jadi kalian nanti pas kuliahnya jangan marah-marah gitu kan. Ibaratnya tuh kenapa sih Kak kuliahnya tuh kayak teori semua gitu kan, mana praktiknya dikit sekali gitu kan. Nah itu karena pendidikan itu dibagi berdasarkan hal itu. Jadi misalnya pendidikan di akademis itu memang fokusnya itu teori kayak gitu, kayak sarjana-sarjana S1, S2, S3 itu akademisi, kayak misalnya farmasi, terus misalnya ekonomi itu termasuk S1 dan pendidikan akademisi. Tapi kayak Kak Sekar dia kan D1, D2, D3, D4 itu pendidikan vokasional, memang fokus ke terapan gitu. Jadi apa ya? Kalau misalnya D4 dia sarjana STR kayak gitu, karena sarjana terapan kayak gitu. Karena fokusnya memang ke praktik kayak gitu. Jadi kayak memang banyak praktikumnya kayak gitu. Untuk yang profesi itu untuk bidang kesehatan biasanya. Misalnya farmasi ini udah selesai kuliahnya, dia ngambil profesi sebagai apoteker. Kayak dokter juga masuknya nanti profesi, atau nanti perawat nanti masuknya nurse profesi juga. Jadi kayak gitu. Jadi kalian bisa tahu nih kenapa kok ada D1, ada S1, D3 atau D4 kayak gitu. Itulah bedanya kayak gitu di Indonesia. Kayak gitu. Kalau misalnya yang kedinasan, rata-rata kalau yang kedinasan dia memang masuk ke kedinasan dia masuknya vokasional. Soalnya dia pakai D1, D2, D3, D4 kayak gitu. Oke, terima kasih. Mungkin Mimin. Oke, selanjutnya dari Owen lagi. Saya tambah, saya ingin kuliah apoteker, jadi saya perdalam biologi dan saya jujur, saya kurang bisa kimia. Jadi, apakah nanti kuliah farmasi bisa dipilih biologi saja, Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya, Owen. Jadi, untuk yang farmasi memilih biologi gitu kan, nggak bisa gitu. Maksudnya, dia satu kesatuan gitu, jadi nggak ada farmasi biologi gitu. Jadi farmasi ya farmasi gitu. Nanti kamu belajarnya ada biologinya, ada juga di kimianya kayak gitu. Jadi kita nggak bisa milih kayak farmasi kimia atau farmasi biologi kayak gitu. Jadi dia satu kesatuan kayak gitu. Jadi nggak bisa dipilih ya. Jadi harus belajar dua-duanya kayak gitu. Masih banyak waktu kok untuk belajar, masih bisa. Oke, segitulah Mimin. Oke, selanjutnya Kak Chandra lagi nih. Dari Afifa Asal Sabila, SMA Negeri 1 Ketapang. Kak, mau tanya nih, Kakak ada rencana nggak mau ambil spesialis? Atau ada prospek lain yang ingin Kakak kejar? Oke, terima kasih Afifa atas pertanyaannya. Jadi untuk mau ngambil spesialis atau enggak gitu kan. Kalau aku pribadi ya tergantung kebutuhan gitu kan. Tapi untuk awal ini aku kan ngambilnya master dulu sih kayak gitu. Karena kan sesuai atau align dengan goal aku gitu kan. Karena penting juga kan kita Oke, jadi penting juga kan kita
ngejar sesuatu itu karena goal kita gitu, atau sesuai nggak sih dengan goal kita. Nah kalau menurut aku pengennya ngambil master dulu, master, terus kalau misalnya memang ada kesempatan untuk ngambil spesialis, aku akan ngambil spesialis. Terus spesialis apa sih kayak gitu kan. Aku sebenarnya tuh awalnya pengen anak, terus berubah sih kayak gitu. Karena apa ya, belum terpikirkan aja sih kayak gitu menurut aku. Tapi kayaknya nggak internis atau penyakit dalam atau misalnya endokrinologi gitu aja. Karena sesuai dengan nanti align dengan goal aku nantinya kayak gitu. Oke, terima kasih Mimin. Terima kasih Kak Jens. Oke, selanjutnya untuk Kak Dania. Saya juga mau tanya, kesehatan masyarakat itu mencakup kedokteran dan semacamnya nggak sih Kak? Kesehatan masyarakat itu langsung PNS atau bisa swasta Kak? Gimana nih Kak? Oke, thank you ya. Sebenarnya kita tuh nggak jauh beda dari Chance, cuman kalau si Chance tadi, dia kan fakultas kedokteran, dia lebih intensif sama dunia kedokteran. Tapi kalau untuk kesehatan masyarakat ini, dia mau arahnya ke swasta juga bisa, tapi kalau mau PNS juga bisa. Tapi rata-rata anak milenial sekarang itu rata-rata pengen mandiri kan. Jadi rata-rata ya bisa gitu loh. Mereka mau ngambil jurusan di swasta, contoh kayak K3 tadi. K3 itu dia ranahnya ke arahnya tuh perusahaan swasta kayak gitu. Terus apa ya, nggak jadi harus jadi PNS sih sebenarnya. Kalau misalnya tadi apa pertanyaannya ya? Yang satu tadi kelupaan deh. Boleh dibaca lagi nggak? Halo deh. Kesehatan masyarakat itu mencakup kedokteran dan semacamnya nggak sih Kak? Kesehatan masyarakat itu langsung PNS atau bisa swasta Kak? Oh, oke. Nah, sebenarnya pembelajaran kita di di kesehatan masyarakat itu juga berkaitan dengan anak-anak di Fakultas Kedokteran juga sebenarnya. Jadi kita juga belajar epidemiologi, kita belajar juga penelitian dan sebagian biostatistik kayak gitu. Pokoknya ada juga cangkupan di dalamnya. Tapi tergantung lagi kamu ada di peminatan mana supaya itu lebih terfokuskan lagi. Kalau mereka si Chance ini kan ada terbagi cuma dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis apa kayak gitu kan. Nah kalau kesehatan masyarakat juga kayak gitu. Dia punya khusus masing-masing yang dia mau fokus ranah setelah lulus dia mau kemana. Jadi itu sih, makanya kalau saran Gala sih buat kalian, mumpung kalian sejak dini kayak gitu, kalian kan ada yang bingung nih mau jurusan mana. Mungkin ada juga yang sudah punya pilihan kayak gitu kan. Tapi itu juga belum pasti, kecuali kalau kalian udah benar-benar yakin. Jadi temukanlah ikigai versi karir dan juga ikigai yang versi kalian mau jurusan apa. Jadi nanti kalian itu supaya di Indonesia itu nggak ibaratnya ada jurusan ini tiba-tiba kerja di lain. Jadi temukan ikigainya kalian, potensi kalian apa. Jadi kalian udah tahu nanti karir kalian mau kemana, pekerjaan kalian mau kemana. Supaya kalian nanti kerjanya juga enak, juga enjoy. Gitu. Oke, gitu ya. Semoga terjawab. Oke Kak, makasih Kak Daniel. Sama-sama. Selanjutnya untuk Kak Chandra lagi nih. Nama saya Destriani Husna dari SMA Negeri 1 Ketapang. Saya ingin bertanya, saat berkuliah di jurusan kedokteran, mungkin kakak pernah merasa lelah secara fisik atau emosional. Bagaimana cara kakak melalui semua itu? Mungkin kakak ada tips-tips mengenai stress management? Terima kasih. Gimana Kak Chandra? Oke, terima kasih pertanyaannya Destri. Nah, sebenarnya ini bukan cuma anak kedokteran sih, mungkin yang capek secara fisik dan emosional. Mungkin semua jurusan bakalan capek. Bahkan kalian pun pasti capek juga kan. Apalagi online school, yang ibaratnya tugas numpuk dan guru ya seperti itulah ya, tau lah kan. Ibaratnya nggak jelasin segala macam, terus tiba-tiba tugas gitu. Pasti capek secara fisik dan emosional. Nah, gimana sih supaya kayak sembuh atau enakan atau gimana gitu secara emosional ataupun secara fisik atau secara mental gitu kan. Sebenarnya itu kenali diri kalian dulu gitu. Kalian tuh tipe yang seperti apa gitu. Kalau aku pribadi, kalau misalnya aku dalam fase itu, aku bakalan me time gitu. Me time itu kayak gimana sih? Kayak menghabiskan waktu kamu sendiri gitu. Apakah aku sepedaan sendiri, apakah aku ke pantai, atau apakah aku
baca buku atau dengerin sesuatu atau nonton atau gimana gitu. Jadi aku bakal lebih ke me time gitu. Ibaratnya itu menghabiskan waktu aku sendiri kayak gitu. Atau misalnya kalian suka shopping kayak gitu. Atau misalnya jalan-jalan kayak gitu. Beda-beda. Beda orang, beda cara kayak gitu. Jadi kenali diri kalian kan lebih enak kayak gimana gitu. Me time kah atau misalnya ngumpul sama teman kayak gitu. Jadi kayak gitu untuk ngatasin ibaratnya itu secara emosional ataupun secara fisik. Dan jangan lupa olahraga juga sih menurut aku karena ya kalau misalnya dari kedokteran ya atau dari kesehatan olahraga itu minimal sehari 30 menit gitu minimal banget atau seminggu minimal ya berapa menit ya 150 menit kayak gitu jadi kayak gitu jadi usahakan kan olahraga kayak gitu untuk mental juga bagus untuk olahraga terus untuk fisik juga akan bagus kayak gitu setidaknya kan punya satu kebiasaan yang sering saya lakuin untuk olahraga kayak gitu karena apa ya mungkin nggak akan berefek secara luar biasa gitu tapi sebenarnya itu baik banget gitu untuk mental kalian dan fisik kalian gitu. Jadi sempatkan gitu kan sore-sore atau pagi-pagi misalnya kalian jogging atau sepedaan atau apaan kayak gitu jadi kayak gitu terima kasih. Terima kasih Kak Chandra. Oke, selanjutnya masih ada pertanyaan lagi dari Noni Ulia. Halo Kak Chandra, nama saya Noni Ulia dari SMA Negeri 1 Ketapang. Ada yang ingin saya tanyakan, kalau mau jadi psikiater, harus masuk jurusan apa ya Kak? Psikologi atau dokter umum? Soalnya ada yang bilang harus masuk ke dokteran umum karena ada hubungannya dengan dunia kesehatan. Oh, oke, terima kasih Mimin. Terima kasih Mimin. Siapa yang nanya ya? Oke, nanya Noni ya. Oke, terima kasih Noni atas pertanyaannya. Jadi benar banget. Kalau pengen masuk jadi psikiater tuh spesialis kesehatan jiwa gitu. Jadi dia harus dokter umum dulu. Terus udah lulus dokter umum, dia ngambil spesialis kesehatan jiwa kayak gitu. SPKJ nanti jadinya. Jadi dia baru jadi psikiater. Kalau psikolog dia beda lagi nih kayak gitu. Psikolog nanti akan dibagi ada klinis, ada non klinis, ada segala macamnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya di psikiater, ya dia harus lewat dokter umum kayak gitu. Terus tahu kan bedanya antara psikiater dan psikolog secara umum kan? Kalau psikolog, yang aku tahu ya, kalau psikolog itu dia nggak bisa ngeresepin obat kayak gitu. Misalnya dia nggak ada terapi medikamentosa atau terapi obat, tapi dia terapi sifatnya itu konsultan kayak gitu. Kalau misalnya kami ada kayak gitu. Kami kan belajar tentang farmakologi tuh. Jadi kami ada gitu untuk itunya. Kalau misalnya psikolog, kalau misalnya pengen ke yang mengobati orang mental segala macam itu nanti maksudnya psikolog klinis kayak gitu. Bisa juga gitu. Tapi dia bukan psikiater namanya, tetap psikolog kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Terima kasih. Oke, makasih Kak Chandra, jawabannya bagus banget. Terus lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Tapir. Halo Kak Angka, saya Alika Mahira dari SMA Negeri 3 Ketapang. Boleh share nggak Kak, gimana perjuangan Kakak agar diterima di jurusan yang sekarang ini? Boleh share struggle-nya nggak Kak? Dan cara ngatasinnya? Silakan buat Kak Chandra dulu jawabnya. Oke, terima kasih pertanyaannya, struggle-nya ya masuk ke perguruan tinggi. Jadi aku juga merasa gitu kan gimana sih struggle-nya di kelas 12 khususnya di saat-saat orang apa ya udah lulus, udah masuk jurusan tertentu dan kita biasanya belum gitu. Itu kayak fase di mana kayak stres banget sih sebenarnya menurut aku. Beberapa teman aku kayak stres banget di itu apalagi kalau misalnya kita nggak lolos segala macam gitu kan. Kalau aku pribadi karena aku lolosnya duluan gitu kan karena kan aku jalur lewat ikatan dinas gitu kan jadi agak sedikit santai sih sebenarnya di akhir-akhirnya santai gitu tapi di awal-awalnya memang sangat struggling banget gitu ibaratnya tuh aku bikin jadwal lagi gitu untuk belajar dan ibaratnya tuh tiap hari tuh belajar terus gitu itu sih aku berpikir kayak gini sih nggak apa-apa aku nggak main dulu nggak apa-apa nggak ngapa-ngapain dulu yang penting aku dapat dulu gitu ini kayak biarnya aku simpan dulu gitu loh dapat jurusan tertentu kayak gitu kan nah untuk kedokteran sendiri waktu aku dulu tesnya itu agak banyak sih jalurnya kayak gitu pertama ya kita harus di seleksi dulu dari segi sekolahnya gitu itu pakai nilai raport gitu dari nilai raport semester 1 sampai semester 5 kemudian diambil top 5 dari setiap sekolah kayak gitu
Kemudian ada tes tertulis pertama. Tes tertulis pertama itu masih di Kabupaten Ketapang. Itu soalnya menurut aku termasuk soal hot sih. Kalau bisa kalian tahu, soal hot kan soal apa ya? Higher order thinking skill gitu. Jadi soal-soalnya itu banyak analisa gitu. Dan menurut aku lebih susah sih dari soal SBMPTN kayak gitu. Kemudian udah tes itu lulus, kita tes selanjutnya itu tes wawancara. Jadi kalian harus pandai berbicara nih kayak gitu. Bahkan itu kita tes wawancara itu langsung dari bupati kita langsung, Pak Martin. Jadi kita langsung bertemu di ruangan dia langsung, 4 mata kayak gitu. Kita jelaskan kenapa sih kita layak untuk beasiswa ini, dan kenapa sih kita layak untuk dapat beasiswa ini, dan kenapa kita kayak gitu loh. Kayak gitu. Jadi itu perlu banget communication skill dan public speaking yang menurut aku agak cukup ditingkatkan gitu. Jadi kan punya alasan jelas kenapa kalian apply beasiswa itu gitu. Karena kan mungkin sebagian orang akan merinding gitu kan, apalagi orang nomor satu di daerah kita gitu kan, ngomong langsung dengan dia. Dan itu nggak ada briefing sama sekali, ibaratnya itu kita nggak dikasih tahu kalau kita tuh bakal wawancara dengan bupati gitu. Itu kayak mendadak banget gitu. Jadi kalian harus siapkan banget dari sekarang, apalagi misalnya kalian calon-calon yang pengen dapat beasiswa. Rata-rata tuh public speaking itu bakal diukur gitu kan, berbicara gitu. Kemudian tes yang ketiga itu tes tes apa ya, kayak sekarang tuh kayak tes TKA gitu loh, tes intelijensi segala macam kayak gitu. Jadi dan juga tes psikologi gitu. Jadi kita ada namanya tes koran. Mungkin kalian pernah dengar tes koran. Jadi tes koran itu kayak kita tuh ngitung gitu, tapi harus cepat gitu. Jadi mungkin kalian bisa cari kayak gimana. Jadi dia tuh kayak dikasih urutan nomor gitu. Nah, nomor itu harus ditambah. Nah, setiap 10 detik atau gimana itu harus pindah gitu. Itu tuh untuk mengukur kekonsistenan kalian gitu. Terus setelah tes itu baru tes selanjutnya lagi nih, tes tertulis lagi gitu. Udah tes tertulis, baru tes kesehatan lagi. Jadi kayak panjang sih menurut aku untuk masuk sampai ke yang sekarang gitu. Itu kenapa juga aku berpikir ngapain kita harus menyerah gitu kan. Karena masuknya itu susah sekali gitu. Jadi kayak perjuangan yang luar biasa tuh akan jadi apa ya, alasan yang kuat untuk kalian bertahan juga gitu. Jadi jangan apa ya, jangan kan berpikir misalnya sekarang kan kerja mati-matian gitu kan untuk dapat sesuatu yang kalian jurusan yang kalian pengen ambil. Gak apa-apa gitu, perjuangan aja. Karena di fase ketika kalian mulai menyerah, kan akan ingat nih, ibaratnya itu untuk dapetin itu susah banget gitu. Jadi worth it gitu loh. Itu dari aku. Terima kasih. Dijawab lagi oleh Kak Sekar. Silakan Kak Sekar. Oke, terima kasih Mimin atas kesempatannya. Kalau saya ngelewatin berbagai macam halang rintangan dan berbagai macam tes untuk masuk ke perguruan tinggi sampai akhirnya ada satu perguruan tinggi yang bisa nerima. Jadi waktu itu saya coba SNMPTN kan ya, yang pakai raport di Undip waktu itu jurusan psikologi sama sastra Inggris, terus nggak lulus. Terus saya coba lagi untuk daftar ke Universitas 11 Maret di Solo dengan jurusan yang sama, pakai SBMPTN, terus nggak lulus lagi. Saya coba jalur mandiri, masih di universitas yang sama di 11 Maret, jurusannya masih sama, psikologi sastra Inggris, terus nggak keterima. Saya daftar SMKG juga nggak terima. Jadi total saya ngelewatin 5 tes untuk bisa sampai ke untuk akhirnya. Jadi waktu rekomendasi dari kuliah duluan di UNER jurusan fisioterapi. Jadi dia bilang kenapa nggak coba apply di fakultas vokasi. Waktu itu fakultas vokasi UNER kan yang membawahi semua jurusan diploma di UNER. Jadi ujiannya ujian mandiri, saya coba tes, pada akhirnya alhamdulillah keterima di jurusan analis medis. Jadi waktu itu saya apply 2 jurusan, analis medis sama fisioterapi, yang keterima di UNER di jurusan analis medis. Jadi itu sih, saya ngelewatin perjalanan yang panjang, apalagi kalau misalnya ngelihat teman-teman kan udah pada diterima nih di SNMPTN, diterima di SBMPTN, ada yang udah keterima dulu di ujian mandiri. Nah, saya itu ujian mandirinya belakangan. Jadi udah kalau di UNER itu diploma
3 diploma 4, ujiannya itu sama dengan pendaftaran ulang untuk mahasiswa SBMPTN. Jadi ibarat ini tuh udah kesempatan terakhir. Jadi kalau misalnya nggak lulus di UNER waktu itu, mungkin saya bakal kuliah tahun depannya lagi, ikut angkatan yang 2017. Jadi itu sebenarnya bisa jadi apa ya, pelajaran buat kalian juga sih. Kalau misalnya nanti kalian lulus kuliah, lulus SMA, terus kalian mau daftar kuliah, saya harap kalian punya lebih dari satu rencana. Jadi kayak misalnya, oke, kalian punya tujuan ya, saya punya jurusan favorit di sini, saya punya universitas favorit di sini gitu. Tapi saya sarankan kalian untuk nyiapin lebih dari satu plan. Jadi kalau misalkan kita nggak tahu nih, semoga nasib kalian semua baik gitu kan. Satu kali apply, satu kali tes langsung lulus. Tapi kalau semisal rencana pertama itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kalian rencanakan, kalian nggak akan bingung terlalu lama. Jadi kalian udah punya jalan, oke, karena di sini saya nggak dapet kesempatannya, saya bakal masuk ke rencana yang selanjutnya gitu. Jadi kalau saran saya, paling nggak kalian punya tiga backupan rencana untuk setelah lulus dari SMA. Jadi jangan cuma terpaku pada, jangan terlalu idealis sih. Kalau idealis boleh, itu bagus gitu. Tapi sekali kalian juga harus berpikir realistis gitu. Jadi siapkan banyak rencana, terus mulai sekarang kalian berusaha mengenali diri kalian gitu. Kalian maunya apa, terus mulai cari-cari pekerjaan yang mungkin sesuai dengan minat kalian apa gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian rencanakan itu pelan-pelan. Karena kita nggak tahu masa depan kayak apa. Mungkin bisa jadi kayak saya gitu. Alhamdulillah pada akhirnya saya bisa keterima kan di universitas yang saya inginkan gitu. Tapi itu kan ngelewatin berbagai proses yang panjang yang melelahkan gitu. Saya juga stres gitu kan, mikirin orang tua gimana, takutnya kecewa dan sebagainya. Itu sih dari saya perjuangannya. Jadi sama sih kayak kata Chandra, ketika kuliah itu susah, ketika sedih, pengen pulang, pengen berhenti gitu. Saya ingat masuk kesininya tuh susah gitu. Saya udah ngelewatin beberapa tes gitu kan, udah keluar berapa banyak uang karena kan tiket pesawat kan mahal, ya kan, dari Ketapang ke Jawa itu kan mahal. Saya mikirin itu semua, jadi itu yang akhirnya membuat saya bertahan gitu, sampai lulus. Itu salah satu motivasinya untuk waktu itu nyelesain kuliah. Itu sih dari saya. Oh, keren banget Kak perjuangannya. Alhamdulillah bisa dapat di analis kesehatan akhir ya Kak. Oke, terus untuk selanjutnya pertanyaannya dijawab lagi oleh Kak Daniel. Silakan Kak Daniel. Oke, thank you ya. Tadi itu kan adanya supaya diterima di kampus, terus struggle-nya dan cara ngatasinya. Tadi udah Chan sama Mbak Sekar, tadi udah banyak share tentang gimana sih pengalaman mereka masuk kayak gitu. Nah, tapi kalau cuma bagi simpel ini doang, supaya kalian bisa dapat kayak gitu. Dan pasti semuanya juga pasti tahu, tapi terkadang kita melupakan prioritas ini. Jadi simpelnya adalah selain kalian nyiapin materi dan diri kalian, ada yang harus yang kalian siapin juga, yaitu adalah isi hati sama pikiran kalian. Nah, itu terlebihnya lagi adalah supaya kalian bisa dapat kampus yang menjadi idam-idaman kalian, ya perbanyaklah doa kayak gitu kan. Perbanyaklah doa, karena doa itu bisa ngubah segalanya kayak gitu. Dan kedapetin hal ini tadi ketika Chan sama Mbak Sekar itu sharing, kita itu manusia kita tuh manusia yang terbatas kayak gitu. Karena kita manusia terbatas, makanya kita selalu berserahlah sama Tuhan. Karena sama seperti Mbak Sekar bilang, kita nggak tahu ke depannya tuh kayak gimana. Jadi ya persiapkan diri kalian dengan planning terbaiknya kalian. Dan ya ucaplah syukur dan juga ucaplah doa setiap perjalanan kalian. Karena bukan tentang diri kalian masuk ke kampus itu, bukan hanya kalian ngelewatin sampai akhir, tapi selanjutnya di masa depan. Supaya kalian udah tahu nih, kayak diberikan jalan sama Tuhan, oh aku masih di sini, aku nanti akan ke sini. Itu lebih perfect lagi kehidupan kalian ketika kalian tuh jadi anak muda yang smart, anak muda yang nggak harus kalian masuk ADP psikologi, tapi kalian bisa memanage atau manajemen diri kalian
bisa mengelola stres, bisa mengelola diri kalian dengan baik ketika masa perkuliahan. Nah, supaya itu semua diri kalian itu baik, makanya banyak-banyak lo untuk berdoa. Kalau untuk pengalaman kalian sendiri, kayak itu dari awal dulu sampai perjalanan sekarang, kak cuma simple, kak tuh selalu ngingatin orang-orang sekitar kak. Meskipun kalian ini sebagai Kristen, tapi kak selalu bilang, guys, jangan lupa sholat tahajud ya. Kau tuh grup kelas kau tuh atau grup teman-teman kau tuh kau paling cerewet banget sama teman kau. Kau bilang, jangan lupa sholat tahajud ya. Sampai tengah malam tuh kakak reminder mereka sampai kebangunin. Kak Kristen, tapi kau pikirin mereka juga. Karena kakak nggak mau sukses sendiri. Tapi kamu juga sukses sama teman-teman yang lain kayak gitu. Jadi itu prinsip kak. Perbanyakin doa karena Tuhan akan melancarkan segala sesuatu urusanmu dan segala sesuatu itu akan dibuat berhasil. Karena kita manusia terbatas, ya Tuhan itu nggak terbatas. Jadi minta sama sumber yang tidak terbatas. Gitu aja sih ya. Semangat ya buat kalian semua. Oke. Semangat, Kak. Udah Iya, ya. Oke, Kak. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari terakhir. Assalamualaikum, Kak. Saya ingin bertanya, kalau jurusan analis kesehatan itu, masalah finansial itu sama dengan kedokteran dan kesehatan masyarakat atau gimana, Kak? Sekian, terima kasih. Gimana, Kak? Oke, kalau ini saya berbicara dari pengalaman saya kuliah ya di Universitas Airlangga. Jadi dulu saya kuliahnya pakai UKT, meskipun jalurnya mandiri, tapi waktu itu kita nggak ditarik uang bangunan ya. Jadi jalur masuk, maksudnya uang bangunan pasti ada, tapi nggak kayak cerita-cerita yang kalau misalnya ujian mandiri pasti tarik berapa puluh juta, berapa ratus juta, itu enggak. Jadi UKT-nya kita waktu itu, ini untuk jurusan saya, itu kisaran 1,5 sampai 7,5. 1,5 juta sampai 7,5 juta waktu itu UKT-nya. Terus kalau misalnya untuk biaya praktikum, biaya magang, dan lain sebagainya, itu sudah ikut semua dalam UKT. Terus kalau misalnya kalian merasa bermasalah dalam finansial, itu kita juga bisa apply bidik misi. Meskipun dari ujian mandiri, terus jalur ujiannya beda dari S1, di situ kita juga bisa ambil beasiswa bidik misi. Terus kalau dari UNER sendiri juga biasanya menawarkan berbagai macam beasiswa prestasi. Jadi kalau saya rasa untuk masalah finansial itu bisa teratasi. Gitu. Jadi kalau untuk biaya kuliahnya rata-rata sih kalau saya rasa nggak terlalu mahal juga. Gitu. Kalau saya dulu kena UKT yang di tengah-tengah. Gitu. Jadi sebetulnya saya rasa nggak terlalu mahal untuk biaya kuliah analis medis. Karena kan praktikumnya juga nggak ada biaya di luar itu kalau untuk universitas negeri. Kalau misalnya swasta, yang saya dengar dari teman-teman, kalau swasta itu ada tambahan. Jadi kalau misalnya kalian praktikum, itu ada uang praktikum di luar UKT. Kalau misalnya untuk magang, PKL, praktik kerja lapangan, itu nanti kalian ada biayanya sendiri lagi. Itu kalau untuk yang di universitas swasta. Kalau saya dulu nggak ada, jadi cuma bayar UKT aja. Tuh. Itu sih, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ya, oke, Kak. Makasih penjelasannya. Terus, pertanyaan yang kedua dari terakhir. Halo Kak, saya Indah Andika dari SMA 1 Sungai Laur. Kak Indah mau tanya, kalau anak IPS masuk jurusan keperawatan boleh nggak, Kak? Oke, kalau saya mungkin berdasar tergantung ini kali ya, tergantung universitasnya, tergantung perguruan tinggi dan jalur tesnya. Kalau dulu saya, ini bukan keperawatan sih ya, tapi kalau saya dulu ada pengalaman punya temen dari IPS. Jadi karena mungkin kita kan masuknya jalur mandiri, jadi di situ kan kita bisa bebas memilih. Jadi nggak ada kayak patokan kamu dari IPA cuman bisa milih yang jurusan saintek gitu kan, atau kamu dari IPS yang bisa milih yang sosum. Itu enggak, jadi kita bebas milih untuk yang bidang saintek atau sosum. Jadi teman seangkatan saya ada yang dari IPS gitu.
Dan di Fakultas Vokasi UNER, saya dapat beberapa anak perawat itu ada yang dari IPS. Tapi saya nggak tahu kalau untuk yang jurusan lain. Maksudnya di universitas lain dan di tempat lain mungkin kakak-kakak yang lain bisa menjawab. Kalau ini berdasarkan pengalaman saya. Oke Kak, makasih jawabannya. Gimana kalau jawaban dari Kak Chandra sama Kak Daniel nih? Oke, terima kasih Mimin. Jadi gimana kalau misalnya kita mau lintas minat gitu kan, IPS ke IPA atau IPA ke IPS gitu kan. Nah sebenarnya itu bisa kayak gitu. Tapi kamu kayaknya nggak bisa kalau jalur SNMPTN atau jalur raport gitu. Aku nggak tahu ya, tapi kayaknya nggak bisa. Tapi kalau jalur SBM atau jalur mandiri itu bisa gitu. Tapi tetap kamu tesnya tes saintek gitu. Ibaratnya misalnya kamu pengennya ngambilnya perawat gitu kan, tapi kamu IPS. Tapi tetap tesnya tuh saintek kayak gitu. Jadi kamu berjuanglah dengan hal itu. Dan biasanya tuh dosen-dosen itu bakal bertanya gitu kan, misalnya udah lulus nih ya, ada nggak di sini yang jurusan IPS kayak gitu. Biasanya akan ada pertanyaan seperti itu sih biasanya kayak gitu. Tapi jangan minder gitu. Kan pada dasarnya kita belajar lagi gitu. Kamu bisa tanya siapapun yang ibaratnya itu kuliah jurusan apapun, di semester 1 dan semester 2, kan tuh bakalan belajar ulang, bukan belajar ulang sih, belajar pelajaran SMA gitu. Jadi kan belajar lagi ada dasar itu belajar gitu, matematika dasar, kimia dasar, biologi dasar itu belajar gitu. Jadi jangan takut gitu. Bisa kok gitu. Bahkan anak guru SMA 1, Pak Pri, gitu, anak itu anak IP, dia punya anak itu IPS gitu. Terus dia jadi perawat. Bisa kayak gitu. Jadi jangan jangan gara-gara jurusan kalian mengecilkan hati kayak gitu, nggak apa-apa. Anak IPA kan juga bisa kan lintas minat, kenapa anak IPS nggak bisa gitu. Yang penting kalian mau berusaha gitu. Itu sih menurut aku. Kalau di Untan aku belum pernah dengar sih jurusan itu, tapi kalau di teman aku yang lain kayak di Potekes dia jurusan IPS tapi ngambilnya bidan kayak gitu, ada yang kayak gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Chans. Oke, untuk Kak Daniel, apakah ada tambahan? Simpel kayak yang tadi aja sih sebenarnya. Alangkah lebih baiknya juga, mungkin kalian lagi SMA, kalian bisa temuin dulu potensi diri kalian. Maksudnya di circle-nya kalian, misalkan kalian sekarang ada di PS, tapi ini nggak menyurut semangat kalian ya untuk kayak masuk ke ranah IPA atau apa gitu. Tapi alangkah baiknya supaya super power kayak gitu loh potensi kalian itu. Kalau misalnya kalian udah ada dasar dari IPS, ya ketika lulus tujuannya juga di IPS. Tapi tentukan juga nggak cuma selama kuliah, tapi nanti mau kerja di mana. Nah jadi alangkah baiknya kayak kalian sekarang itu udah punya analisis SWOT kayak gitu. Apa yang menjadi kekuatan kalian, apa yang menjadi kelemahan kalian, apa yang menjadi peluang kalian, apa yang menjadi ancaman buat kalian kayak gitu. Nah, jadi analisis itu yang penting banget. Banyak-banyak tanya sama diri sendiri sih. Gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan kok. Kalau kalian masuk ke IPA, boleh banget. Yang penting kalian bisa mengimbanginya. Gitu deh. Semangat ya. Semangat. Apa ya? Sama kakak bilang memang farmasi itu biologi sama kimia. Satu, tapi untuk farmasi itu lebih banyak biologi atau kimia. Gimana Kak? Oh, oke, terima kasih atas pertanyaannya ya dari Owen, dia masih pengen farmasi gitu kan. Nah, kalau misalnya karena aku jurusannya jurusan kedokteran umum, jadi aku bakalan ceritain sesuai pengalaman teman aku aja gitu ya. Karena ya aku bukan jurusan farmasi, tapi kalau misalnya kamu pengen detailnya lagi, nah kamu nanti hadir lagi di sesi selanjutnya, ibaratnya itu sesi berikutnya, bukan sesi malam ini ya, sesi selanjutnya dari jurusan farmasi gitu. Tapi yang aku tahu ya, farmasi itu memang banyak banget yang bidang kimianya. Jadi kayak kimia organik, kimia analitik, dan segala macamnya. Terus tugasnya ngapain aja, nah itu beda univ, beda kebijakan, beda dosen, beda kemauan. Jadi pas kuliah tuh kalian bakalan dengan dosen. Oke, itu aja sih kalau dari aku.
dari kawan. Halo Kak Chandra. Oke, udah. Udah di ujung acara nih untuk Kak Chandra. Sampaikan. Halo, kedengaran nggak? Halo. Mohon maaf interupsi yang coba yang unmute di mute dulu ya. Mungkin untuk sharing dulu ya. Oke. Untuk mungkin ada yang Misi yang share lilas bisa di unmute nggak sih? Bentar, yang share lilas. Soalnya suaranya kebagi. Bisa di unmute nggak share lilas? Oke, terima kasih. Oke, silakan Mimin dilanjutkan. Soalnya agak kedengaran tadi. Oke Kak. Udah tadi nggak kedengaran. Berada di ujung acara. Ada yang ingin disampaikan nggak dari Kak Chandra? Oke, terima kasih Mimin dengan cara. Kalau menurut aku kalau misalnya soal jurusan, ya benar kata si Sekar tadi, kan bikin planning aja minimal 3 lah ya untuk jurusan yang pengen kalian ambil ya gitu. Jadi setidaknya kalau 1 dan 2 nggak goal gitu, yang ketiga bisa goal. Karena aku juga goalnya yang ketiga gitu kan. Jadi nggak masalah gitu tentang jurusannya apa gitu menurut aku. Yang penting gimana kalian bisa apa ya live kayak live the major that you have gitu loh. Menurut aku kayak gitu sih yang paling penting. Gimana ya? Dan gimana kalian ngejalaninnya lagi itu yang paling penting. Terus untuk masalah misalnya kalian punya masalah finansial dan segala macamnya, tenang saja sebenarnya itu pemerintah maupun pihak swasta itu sudah menyediakan berbagai beasiswa. Jadi jangan berkecil hati kalau kalian nggak dapat beasiswa, agak nggak bisa berkuliah gara-gara finansial. Jadi carilah beasiswa kayak gitu, cari mentor dan segala macamnya. Oke, itu aja. Mungkin yang selanjutnya dari kakak-kakak selanjutnya. Terima kasih, semangat. Terima kasih Kak. Selanjutnya untuk Kak Sekar, apa ada yang ingin disampaikan? Silakan Kak. Masih sama sih ya, kalian kan masih ada waktu nih, jadi persiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Jangan berkecil hati, jangan bingung soal jurusan. Jadi Kak, aku jurusan SMA-nya ini, aku nggak bisa ini, tapi ntar bisa nggak Kak kalau misalnya aku kuliahnya masih jurusan ini, terus belajar ini gitu. Nggak apa-apa, kalian jangan takut, jangan khawatir. Jadi kuliah itu nggak langsung, kita tuh tiba-tiba belajarnya langsung kayak sesuatu yang baru, enggak gitu. Jadi ada transisi, jadi semester 1, semester 2 tuh kita transisi dulu, belajar pelan-pelan gitu. Saya juga nggak begitu pintar kimia dulu, saya juga nggak pintar biologi meskipun jurusannya IPA dulu waktu SMA, tapi pelan-pelan bisa mengikuti gitu. Pelan-pelan pasti kalian akan dapet apa ya namanya feel-nya waktu kuliah itu gimana gitu. Terus untuk plan, ya kalian harus rencanakan, kalian mikir dari sekarang mau gimana gitu. Nggak ada salahnya mikirin rencana jauh-jauh hari gitu. Pasti satu dari sekian banyak rencana yang kalian bikin tuh bakalan kepake gitu nanti di masa depan. Gitu. Terus mumpung ada waktu sekarang, bagus buat kalian ikut kegiatan-kegiatan kayak gini. Jadi kalian bisa dapat wawasan baru, kalian bisa dapat pandangan baru dari pengalaman-pengalaman yang orang udah sharing ke kalian gitu. Itu bisa membantu kalian gitu untuk menyusun strategi kalian di masa depan. Gitu. Itu aja dari saya. Semoga sukses buat kalian semua. Semoga berhasil di masa depan. Terima kasih. Selamat Sekar. Oke, selanjutnya untuk Daniel, mungkin ada yang ingin disampaikan. Oke.
Ini sorry ya, matiin video soalnya lagi ini mau meeting bentar lagi. Oke, buat kalian semua semangat. Kita juga ada di fase kalian juga dulu, kayak bingung harus mau kemana. Ternyata kita udah punya plan A, ternyata beda nih masuk ke plan B. Untungnya ya itu penting seperti kata Mbak Sekar, kita punya planning 1, 2, 3, kita punya strategi, tapi bukan cuma hanya planning, tapi kita punya strategi ketiga-tiganya. Karena kau juga lanjutin dari kata Mbak Sekar tadi ya, seperti webinar kali ini tuh, kalian tuh bisa dapat banyak hal, kalian bisa nemuin banyak hal insight-insight dari kakak-kakaknya mungkin, atau dari orang lain. Apalagi di masa-masa pandemi sekarang, itu tuh banyak banget webinar-webinar yang gratis, dan itu tuh tentang untuk mengembangkan potensi kalian gitu. Salah satunya di Impact Circle kan. Nah, jadi ya kembangkan potensi kalian, kenali diri kalian, karena ya kita tuh nggak akan cuma satu aja gitu loh. Nanti kita akan multitasking, kita bisa kemana-mana. Kayak sekarang juga, memang jurusan di kesehatan masyarakat, tapi sekarang ada di WWF Indonesia, terus ada di EDC juga, kayak gitu kan. Ya, puji Tuhan gitu loh. Semuanya tuh kita nggak cuman ada di satu arah kayak gitu kan. Tapi yang sekarang itu yang diperlukan banget karena kita udah masuk industri 4.0 kayak gitu, critical thinking, leadership, dan pokoknya anak-anak muda itu pokoknya agresif banget kayak gitu untuk mengembangkan potensi mereka. Jadi potensi diri kalian, jurusan yang kalian mau, fakultas yang kalian mau, kembangan potensi kalian, analisis SWOT diri kalian, sampai kalian tuh benar-benar jadi anak muda yang powerful, luar biasa, excellent di bidang-bidang kalian. Supaya kalian juga bisa jadi berkat buat bagi banyak orang. Oke, semangat ya. Buat kalian semua, tetap kuat dan jadi anak muda yang excellent. Oke. Gitu ya. Semangat semuanya. Oke, Kak. Semangat. Makasih, Kak. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak atas sharingnya seputar jurusan kuliah. Dan terima kasih untuk peserta yang udah hadir dan antusias. Mohon maaf atas kesalahan yang berasal dari diri saya sendiri maupun panitia. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kakak-kakak. Makasih kakak semua. Makasih semuanya. Semangat ya. Terima kasih ya. Udah Semangat boleh ya. terus ya buat kalian semua. Semangat, semangat. Semangat. Ini boleh flip belum?